Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia hingga kini sebetulnya masih menjadi perdebatan bagi para ahli sejarah, sejarawan. Masing-masing dari mereka memberikan teori, bukti, argumen, dan alasan dari pendapat mereka untuk memperoleh pembenarannya sendiri. Kendati begitu, ada satu pendapat yang memperoleh dukungan paling kuat karena alasannya dapat dibuktikan secara logis dengan bukti-bukti sejarah yang sudah terverifikasi. Ya, pendapat itu adalah pendapat dari seorang sejarawan asal Belanda, Van Heine Glederen. Untuk mengetahui bagaimana kisah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia sesuai versi Glederen, Anda dapat menyimak ulasannya di sini. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kendati sudah ada pendapat tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang paling beralasan kuat, kita tentu perlu tahu beberapa pendapat ahli sejarah lainnya, karena siapa tahu pendapat-pendapat mereka itulah yang merupakan sebuah kebenaran. Yang namanya sejarah itu hanya berdasar pada duga dan kira, kebenaran absolut bukankah hanya Tuhan yang tahu. Nah, berikut ini adalah 15 pendapat ahli sejarah tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang berhasil kami rangkum dari beberapa sumber. Silakan disimak. 1. Pendapat Dr. Andus Moh Ali. Dr. Andus Moh Ali beranggapan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia bersumber dari daerah Yunnan, Cina. Anggapan ini dipengaruhi oleh pendapat Mensh yang menyebut jika bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat kala itu. Mereka kemudian pindah ke selatan, ke pulau-pulau di Austronesia termasuk Indonesia. Ali berpendapat jika nenek moyang orang Indonesia berasal dari hulu sungai besar yang berada di daratan Asia, mereka berdatangan ke Indonesia dengan cara bergelombang. Gelombang pertama berlangsung sejak 3000 sampai 1500 sm, Proto-Melayu, sedangkan gelombang kedua terjadi pada 1500 sampai 500 sm, Deutero-Melayu. Ciri-ciri kelompok yang datang pada gelombang pertama adalah mereka masih berkebudayaan Neolitikum dengan tipe perahu bercadik satu sebagai alat transportasi menyeberangi lautan, sedangkan orang-orang gelombang kedua memakai perahu bercadik dua-dua. Pendapat Profesor Dr. Hakern berpendapat bila nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia. Ilmuwan asal Belanda ini menyebut jika hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang dipakai oleh suku-suku di Indonesia, Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia, mempunyai akar yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Dengan fakta itu, ia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari satu daerah yang sama dengan bangsa-bangsa lain di wilayah Austronesia. Menurutnya, nenek moyang bangsa Indonesia menggunakan perahu-perahu bercadik menuju ke kepulauan Indonesia. Pendapat Kern ini didukung oleh adanya persamaan nama dan bahasa yang dipergunakan di daerah Champa dengan di Indonesia. Selain nama geografis, istilah-istilah binatang dan alat perang pun banyak kesamaannya. Tetapi pendapat ini disangkal oleh Kahimli dan P.W. Schmidt berdasarkan perbendaharaan bahasa Champa 3. Pendapat Willem Smith untuk menentukan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Willem Smith melakukan identifikasi terhadap bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa di sekitar Asia. Berdasarkan penelitiannya, ia kemudian mengelompokkan bahasa di sekitar Asia menjadi 3 bagian, yaitu bahasa Togon, bahasa Jerman, dan bahasa Austria. Nah, Indonesia sendiri bersama dengan Melanesia dan Polinesia digolongkan ke dalam penggunaan bahasa Austria 4. Pendapat Profesor Dr. Sangkot Marzuki menyebutkan jika nenek moyang bangsa Indonesia memiliki asal-usul dan keterkaitan dengan Austronesia dataran Sunda. Ini didasari oleh penelusuran terkait DNA fosil-fosil manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Atas dasar itu, ia kemudian menyanggah pendapat Van Heine Glederen yang menyebut jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Menurutnya, Homo erectus atau Pithecanthropus erectus yang ditemukan sebagai manusia purba saat itu tidak memiliki signifikasi dengan DNA manusia Indonesia zaman sekarang. Menurutnya, mereka punah dan diganti oleh manusia spesies baru,
yang berasal dari Afrika 5. Pendapat Van Heineggeldern. Pendapat Van Heineggeldern sebetulnya tak jauh beda dengan pendapat Kern. Ia menganggap jika bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari Asia Tengah. Kendati lebih baru dibanding dengan teori yang diajukan Kern, pendapat dan teori Geldern lebih dapat dipercaya karena didukung oleh penemuan beberapa artefak dan benda-benda sejarah lainnya yang ditemukan di Indonesia memiliki kesamaan dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di daratan Asia 6. Pendapat Profesor Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin menentang semua teori-teori yang menyebut jika nenek moyang bangsa Indonesia justru berasal dari luar Indonesia. Menurut beliau, orang Indonesia saat ini benar-benar asli berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Ia justru malah meyakini jika ada sebagian bangsa dan suku di luar negeri yang nenek moyangnya berasal dari Indonesia. Landasan pemikiran yang menjadi dasar Yamin adalah banyaknya temuan fosil dan artefak di Indonesia yang lebih lengkap dibanding daerah lain di Asia. Contohnya, temuan fosil Pithecanthropus solunsis dan Wajakensis yang tidak diketemukan di daerah-daerah lain di Asia termasuk Asia Tenggara, Indochina 7. Pendapat Profesor Dr. Krom. Profesor Dr. Krom mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia adalah keturunan asli orang-orang China Tengah. Hal ini didasari pemikiran sederhana, yaitu karena di Cina Tengah banyak sekali terdapat sungai besar. Sebagian dari mereka menyebar ke seluruh kawasan Indonesia pada zaman Batu Tua, sekitar 2000 SM sampai 1500 SM8. Pendapat Dr. Brandis. Dr. Brandis berpendapat jika suku-suku yang mendiami Kepulauan Indonesia mempunyai kesamaan secara etnik, fisik, maupun bahasa dengan beberapa bangsa yang mendiami daerah-daerah yang melintang dari utara di Pulau Formosa, Taiwan, barat di Pulau Malagasy, Madagaskar, selatan di Jawa dan Bali, serta timur di tepi pantai barat Amerika 9. Pendapat Hogan berpendapat bahwa bangsa yang mendiami pesisir Melayu di Sumatera beramilasi secara genetik dengan bangsa Mongol yang datang pada gelombang pertama, Proto-Melayu dan Deutero-Melayu 10. Pendapat Max Muller. Mike Muller berpendapat secara lebih spesifik. Ia menyebut jika asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari semenanjung Asia Tenggara. Kendati begitu, alasan Muller ini tidak didukung alasan yang jelas dan terverifikasi 11. Pendapat Mayundar berasumsi bahwa bangsa-bangsa Austronesia yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia adalah berasal dari India. Mereka menyebar ke beberapa wilayah di Indochina, ke Indonesia, dan akhirnya ke Asia Pasifik. Asumsi Mayundar ini didukung hasil penelitiannya yang menyebut jika bahasa Austria adalah bahasa muda di kawasan India bagian timur 12. Pendapat Mens berpendapat bangsa Indonesia sebetulnya berasal dari keturunan Mongol yang terdesak akibat keberadaan bangsa-bangsa lain yang lebih kuat. Mereka kemudian bermigrasi secara besar-besaran ke arah selatan termasuk ke kawasan Indonesia 13. Pendapat Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana mengemukakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bernenek moyangkan bangsa Melayu. Pendapatnya ini didasari oleh rumpun bahasa keduanya yang memiliki kesamaan yang signifikan 14. Pendapat Goris Kraft berpendapat bahwa bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang lebih maju dibanding kebudayaan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Ini berarti bahwa Indonesia adalah induk dari bangsa-bangsa lain yang ada di wilayah Austronesia seperti Malaysia, Thailand, Madagaskar, dan selatan Indochina 15. Pendapat Harry Truman Simanjuntak mengemukakan bahwa bahasa yang banyak dipakai di Indonesia adalah generasi kedua dari bahasa Austronesia. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Pulau Formosa, di Taiwan. Nah, itulah 15 pendapat para sejarawan terkait dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dari masing-masing pendapat tersebut, manakah yang menurut Anda paling benar? Silakan disesuaikan dengan alasan dari masing-masing pendapat tersebut.